Puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau memberikan ucapan syukur
Kami tahu Tuhan, dan kami beriman kepada-Mu. Kalau saat ini Engkau sudah menyediakan berkat atas hidup kami, berkat itu bukan secara jasmani saja Tuhan, tetapi kami tahu itu secara rohani Tuhan. Kami tahu sukacita-Mu juga Tuhan, itu adalah berkat dalam hidup kami. Damai sejahtera itu adalah berkat dalam hidup kami. Kasih anugerah itu adalah berkat dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih kepada Engkau. Kalau saat ini juga kami boleh tetap ada di rumah, kami boleh tetap bersekutu dengan itu karena kasih Engkau yang besar atas hidup kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak ada apa-apa balas kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan memuji mengagungkan nama Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh bersorak-sorai Tuhan, karena kami sudah menang
atas semua masalah yang kami hadapi. Dan kami yang sudah menang Tuhan atas setiap yang kami hadapi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Waktunya bagi kami Tuhan untuk mengucap syukur, untuk bersorak-sorai merayakan kemenangan itu Tuhan. Karena kami tahu Engkau sumber kekuatan kami dan Engkau ada selalu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji mengagungkan nama Engkau. Baik yang percaya sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Haleluya. Saudara, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan saat ini saya percaya semua yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita punya sukacita dari Tuhan. Amin. Lihat kanan kirimu, katakan kita adalah orang-orang yang bersukacita. Amin. Haleluya. Haleluya.
firman-Mu. Berbicaralah Bapa, sehingga untuk menguatkan kami, untuk menegur kami kembali, untuk membuat hati kami menjadi percaya penuh kepada Allah. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan itu berdampak yang besar buat hadapan Allah. Tuhan, berbicaralah atas kami sekalian pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Maret ya ternyata ya. Kita masih bisa berjalan bersama Tuhan, amin. Karena anugerah Tuhan semata kita masih ada hari ini Tuhan. Masih ada sehat hari ini. Mungkin agak pusing-pusing kepala, mungkin agak badan semriming gitu ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Suatu ketika ada seorang petani di mana dia sedang istirahat di bawah pohon beringin ya. Dia sedang beristirahat dan dia merenung kembali kebaikan Tuhan di dalam hidupnya karena setiap hal yang dia kerjakan berhasil. Terus dia nanam padi berhasil, dia tanam cabai berhasil, dia tanam, bahkan dia tanam semangka dia berhasil. Dan waktu dia istirahat di bawah pohon dia berkata gini, pohon beringin besar tapi buahnya kecil-kecil. Pohon semangka besar buahnya, tapi pohonnya kecil dan merambat. Dalam pikiran sang petani berkata begini, seandainya aku jadi Tuhan, aku akan ciptakan itu pohon beringin buahnya gede. Kenapa? Nggak adil dong. Kok pohon beringin buahnya kecil, pohonnya gede. Harusnya pohonnya gede, buahnya juga gede. Itu lihat semangka. Semangka pohonnya kecil, merambat pula, tapi bisa menghasilkan bisa berkilo-kilogram buahnya. Nggak adil nih Tuhan. Sang petani berpikir gitu. Dan akhirnya lambat laun pun dia karena kena angin sepoi-sepoi, dia tertidur. Ketika dia tertidur, ada angin agak kencang, menjatuhkan buah daripada pohon beringin itu ke kepalanya. Dia kaget dan dia tersadar. Wah, puji Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus itu baik. Ternyata Tuhan kita itu baik. Kenapa? Seandainya itu pohon beringin buahnya segede semangka jatuh di kepala saya, apa akibatnya? Bonyok bisa. Tuhan Yesus baik, amin. Buat hidup saudara dan saya, Tuhan Yesus itu baik. Kenapa? Meskipun ada tantangan besar, meskipun ada persoalan besar, Dia kasih yang terbaik buat hidupmu. Dan hari ini tantangan yang diubah menjadi kemenangan masih dalam bulan ini. Apa yang menjadi tantangan di dalam Allah berikan buat hidup kita, Dia akan ubahkan semuanya itu menjadi kemenangan. Haleluya, haleluya. Mari buka bersama-sama dengan saya di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Oh, kebanyakan ya. Tapi saya akan meringkas. Ini adalah satu judul di mana tentang Daud. Pastinya semua kita sudah kenal dong siapa Daud itu ya. Bukan kenal, tahu lah. Kalau kenal berarti saya seperti Pak Rusdi kenal ya. Terus saya seperti Yudia juga saya kenal gitu ya. Tidak. Kita tahu semua di sini siapa sih Daud. Daud adalah seorang gembala domba kambing. Dia itu tidak dianggap di keluarganya. Kenapa? Karena dia itu masih anak yang paling bontot, anak yang paling kecil, yang masih merah kemerah-merahan. Ya, mungkin di sini seperti Kia mungkin ya, masih sangat belia sekali ditugaskan untuk mengasuh atau mengangon kambing domba pada waktu itu. Karena peliharaan bapaknya itu cukup banyak. Apa yang terjadi? Alkitab mengajarkan tentang kebenaran seorang anak yang masih sangat muda pada zamannya, yaitu Daud, dan dia mengalahkan Goliat. Wow, luar biasa. Saya searching sedikit tentang Goliat. Goliat itu ternyata firman Tuhan dikatakan juga di sana, di dalam ayat yang keempat, dia adalah bertubuh kekar
Dia adalah pendekar orang Filistin, ya, orang yang paling disegani di bangsa Filistin pada waktu itu. Dia adalah salah satunya, dan dia bertubuh kekar luar biasa, tingginya itu 6 hasta. Nah, 6 hasta 1 jengkal. Saya lihat-lihat lagi, 6 hasta, 1 hasta aja 45 ya, 45, terus dikalikan 6, bisa 200 lebih tingginya. Kalau bisa dikatakan bahwa ternyata dia itu tingginya 3 meter lah. Ada di sini yang 3 meter tingginya. Mentok langsung ya. Mentok dong. Ke atas langsung mentok ya. Nah, si Daud ini adalah seorang yang sangat belia, dan dia kecil sekali, masih umurnya juga masih belasan, dan ternyata Tuhan pakai. Kita melihat di sini, jika kita ada di posisi seperti Daud, maka kita juga akan merasa seperti terintimidasi dengan masalah kita yang besar. Oh, masalah besar saya ini seperti Goliat yang nggak dapat dikatakan dengan kata-kata. Saya hanya mungkin dapat menangis saja di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mengatakan, walaupun engkau kecil, engkau punya Tuhan yang besar. Contoh apa yang Daud lakukan ketika dia menghadapi Goliat? Yang pertama, cara untuk mengatasi Goliat yang besar itu, Daud dia tahu, dia fokus kepada Tuhan. Daud fokus kepada Tuhan dan bukan pada masalah yang dia hadapi. Fokus kepada Tuhan, siapakah Tuhan bangsa Israel itu. Di dalam ayat yang 1 Samuel 17 ayat yang ke-26, saya akan bacakan cepat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghadirkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan Allah barisan daripada Allah yang hidup? Wow. Kenapa sampai Daud mengeluarkan perkataan seperti itu? Karena setiap hari Goliat pagi siang sore itu, karena bangsa Israel di situ sedang berkemah untuk berperang sebenarnya. Tapi ketika dia melihat, wow, bangsa Filistin badannya itu perawakannya gede-gede banget, kita ini kecil-kecil seperti semut, pasti kita akan kalah. Padahal yang diutus oleh orang-orang Israel pada Saul, Raja Saul pada waktu itu adalah orang-orang yang hebat, panglima-panglima perang pada waktu itu. Tapi mereka juga kecut hatinya. Kenapa? Karena ketika dia melihat, wow, bangsa Filistin lebih besar dari badan saya. Bangsa Filistin lebih besar dari badan Aderai mungkin ya. Lebih besar lagi. Mereka menjadi takut. Dan Goliat pada waktu itu pagi dia katakan, ayo kasih kirim prajuritmu yang terhebat. Hadapi saya 1 lawan 1. Saya akan menghancurkan mereka. Apa yang terjadi? Mereka langsung mengkeret, langsung takut. Tapi Daud di sini dia melihat bahwa dia mau fokus kepada Allah. Siapa sih yang berani untuk mencemooh bangsa pilihan Allah? Kata Daud, aku yang akan maju, karena dia fokus kepada Allah dan dia tidak fokus kepada masalahnya. Meskipun Goliat menentang bangsa Israel dan di dalamnya ada Raja Saul di sana di ayat yang ke-10, tapi Raja Saul pun menjadi takut dan gemetar. Karena apa? Karena ternyata yang dihadapi adalah yang terlalu besar, sehingga bangsa Israel pagi sore dia tidak pernah mengirimkan utusan untuk berperang. Dia hanya duduk diam dan tinggal tenang. Dalam hal ini, ketika kita mau mencontoh seperti ini, bangsa Israel dia mau duduk tinggal tenang. Kenapa? Kenapa dia tidak mau maju langsung, ayo kita serbu mereka? Kalau seandainya buru-buru langsung menyerbu, pastinya mereka akan
hancur karena mereka akan kalah. Tapi ketika dia menghadapi satu Goliat yang besar, bangsa yang besar, Goliat yang besar, bangsa Israel hanya duduk dan tenang menunggu waktunya Tuhan tiba. Karena dia tahu fokusnya Tuhan pasti akan membelanya dan benar. Ketika tinggal tenang dan percaya, itu terletak kekuatannya. Yesaya 30 ayat 15. Ketika ada satu Goliat yang besar, ada masalah di dalam hidupmu, mungkin orang-orang berkata, engkau tidak akan berhasil, usahamu itu pasti akan runtuh lagi, engkau pekerjaanmu itu enggak menghasilkan apa-apa. Mungkin orang-orang mencemooh, bahkan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak membuat hatimu itu senang. Dan kalau kita balas dengan perkataan juga, gue juga bisa marah kali ya, langsung kita mencemooh juga. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertengkaran. Banyak hal yang terjadi, keluarga yang hancur, kakak beradik suka ribut, karena apa? Karena satu dengan yang lain sumbu pendek namanya, marah dengan marah dihadapi gitu loh ya. Tapi kalau engkau tenang, maka dia ngomel jelek apapun tentang engkau, maka diamin aja, pasti dia juga akan diam sendiri. Karena firman Tuhan, kalau kita tinggal tenang dan percaya, itu terletak kekuatan. Fokuslah kepada Tuhan dan bukan pada masalah yang engkau hadapi. Hari-hari ini mungkin masalahnya terlalu berat, Tuhan. Aku punya masalah berat, Tuhan. Aku punya masalah seperti ini, Tuhan. Fokus kepada tujuannya Allah. Allah yang memberikan itu pasti Allah tahu engkau kuat dapat menanggungnya. Keluar sebagai pemenang. Dan yang kedua, cara Daud mengalahkan Goliat adalah dia tidak pernah tawar hati. Di dalam ayat yang ke-32 di sana berkata bahwa berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud berkata kepada Saul ketika dia duduk-duduk aja dan berkata, Raja, jangan tawar hati, jangan engkau ragu-ragu. Tawar hati ketika saya searching di Kamus Besar Bahasa Indonesia, aduh banyak banget ternyata. Ada 99 arti daripada tawar hati itu. Di sana ada bimbang, ada banci, ada bacul, pokoknya hal-hal yang tidak membuat maju itu adalah tawar hati. Seperti contohnya seperti ini. Suatu ketika ada seorang yang sedang dalam perjalanan, seorang petani lagi saya bawa contoh. Dia membawa hasil daripada semangkanya di keranjangnya, dan dia dipikul-pikul itu, pikul keranjangnya, 2 keranjang itu dipikulnya, dan dia stop di jalan raya untuk naik angkot. Tapi ketika dia naik angkot, itu keranjang bukannya ditaruh tapi tetap ada di dalam pangkuan dia. Karena kalau dia berpikir kalau aku taruh, ntar gimana ya? Ini bisa rusak atau ini nanti bisa oleng dikit dan lain sebagainya. Dia bimbang kalau seandainya aku taruh itu bebannya dan percaya bahwa semangkanya pasti tidak akan apa-apa, semangkanya pastinya tidak akan pucat ya. Karena ada peribahasa, ketika ada yang beli semangka, contohnya merah, pas dibuka dia dipucat. Kenapa? Karena dia kegoncang di dalam angkot, katanya gitu. Jadi dia sampai rumah pucat. Itu ada ini intermezzo aja ya. Nah, saya lihat di sini ternyata kita tidak usah tawar hati ketika ada beban masalah di hidupmu. Percayakan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan akan sanggup. Sang petani ini khawatir kalau barang bawaannya itu nantinya akan rusak, sehingga dia tetap pegang erat-erat. Tidak dengan hidup kita. Daud mengajarkan kita untuk tidak tawar hati. Janganlah engkau tawar hati. Sebab apa? Sebab kita tahu tujuannya adalah Allah yang Maha Kuasa. Kepercayaan Daud kepada Tuhan membuat dia berani untuk tidak tawar hati terhadap apapun juga. Karena dia tahu bahwa Allahnya sanggup untuk menolong hidupnya. Karena pada zaman dulu
Wah, sebelum dia maju, sebelum dia diutus oleh ayahnya untuk mengantar makanan untuk kakak-kakaknya, Daud itu adalah seorang yang penggembala kambing domba. Penggembala kambing domba ini apa? Dan dia pernah bertemu dengan singa dan beruang di sana. Dan ketika dia singa dan beruang itu ada, apa yang terjadi? Dia melihat ada pertolongan Tuhan di sana. Wah, luar biasa. Dia menghadapi singa dengan tangannya sendiri, dia menghadapi beruang dengan tangannya sendiri karena Daud tahu bahwa Allah adalah Allah sang penolong. Ayat ketiga. Ingat kembali perbuatan Tuhan di dalam hidup. Daud mengingat kembali, kalau aku tidak pernah tawar hati, aku tahu bahwa ketika aku sesat sekalipun, di dalam kesesakan sekalipun, maka kuasa Tuhan akan sempurna ketika aku tidak tawar hati, ketika kita tidak menjadi ragu-ragu. Yang ketiga adalah ingat kembali pertolongan Tuhan dalam hidup. Daud mengingat kembali ketika dia sudah tidak tawar hati, dia ingat kembali pertolongan Tuhan sudah tolong saya untuk menjaga kawanan domba ayah saya ini, dan ada singa untuk mengambilnya atau beruang mengambilnya. Saya hajar itu karena pertolongan Tuhan. Luar biasa sekali. Ketika Daud tidak tawar hati dan dia melihat kembali pertolongan Tuhan dalam hidupnya, ingat kembali dalam hidup kita juga. Apa yang Tuhan sudah tolong kemarin, masa iya sih Tuhan gak tolong hari ini juga? Masa iya sih Tuhan akan diam-diam aja untuk hidup saya saat ini? Tidak. Tuhan pasti akan menolong buat jalan buat hidup. Kepercayaan Daud menjadi timbul kembali saat dia diperhadapkan dengan Goliat yang besar. Kalau dulu aja Tuhan sanggup untuk membuat saya ini dapat mengalahkan singa dan juga beruang, Tuhan juga pasti sanggup untuk mengalahkan Goliat di depan saya. Suatu komitmen yang Daud berikan, satu hal yang jadi contoh buat kita sekalian. Kalau dulu Tuhan sanggup untuk membuat perkara yang ajaib buat hidupmu, Tuhan juga sanggup untuk membuatnya pada hari ini buat hidupmu. Yang keempat, pakailah setiap senjata yang ada di dirimu sendiri. Daud memakai senjatanya sendiri. Saul memang waktu pada akhirnya ketika Daud mengatakan, oh ya udah, karena engkau berani Daud, tolong kasih ya perlengkapan senjatanya. Ada gadanya, baju perangnya, jiranya dan lain sebagainya. Daud kecil, dia segede Kia, suruh pakai baju yang seukuran Yuda. Apa yang terjadi? Maaf ya Yuda, pastinya Kia akan seperti orang-orang sawah. Maaf ya Kia, benar ya? Enggak bagus. Nah itu baju yang lembarannya itu tipis. Ini Daud dipakai baju perang yang beratnya itu bisa 45 kilo sampai 50 kilo. Coba bayangin aja, kita bayangin jalannya itu gimana caranya ya orang sekecil itu. Dan itu tidak akan membuat lincah seorang anak kecil untuk berlari ketika dia untuk berperang melawan Goliat. Memang mungkin tubuhnya ini tidak akan kena senjatanya dari Goliat, tapi dia tidak akan lincah. Dan Tuhan mengubah apa? Udah dilepas semua. Apa yang ada di tangannya Daud adalah tongkat. Apa yang ada di tangannya Daud? Ada sakunya. Lalu Daud mengambil 5 batu yang licin di sungai, diambil, dimasukkan di dalam kantongnya, dan dia bawa juga ke tapel. Kalau zaman sekarang, kalau dulu pengalit taliannya. Kalau zaman dulu diputar-putar ya. Kalau zaman sekarang gitu ya, ke tapel ya. Nah, kita lihat di sini apa yang ada di tangannya Daud. Tuhan bisa berkati. Demikian juga dengan hidupmu. Apa yang ada di tanganmu, apa yang menjadi keahlianmu pada hari ini, kalau engkau bersama dengan Allah, pasti Tuhan akan berkati. Jangan takut lagi, jangan gelisah lagi hatimu, karena Saul mengenakan Daud baju perang, dia tidak bisa berjalan. Tapi ketika Daud punya pikiran, aku harus mengambil tongkat, aku akan mengambil batu-batu, aku akan pakai apa yang ada di tanganku, maka dengan kuasa Tuhan Daud dapat mengalahkan Goliat.
Mungkin kalau di film-filmnya ya, pernah nonton filmnya ya, Daud mengalahkan Goliat ya. Sekarang banyak kartunya. Sekali belum kena, 2 kali belum kena, ketiga kalinya Tuhan sertai dan itu kena. Pas di kepalanya. Sehingga Goliat yang sebesar itu pun dapat dikalahkan oleh orang yang kecil. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah yang kita hadapi hari-hari ini mungkin adalah masalah yang cukup rumit. Tapi ketika engkau datang, jangan pandang Goliatnya, pandang siapakah Tuhan. Lihat kembali, jangan tawar hatimu, jangan kecut lagi, jangan ragu-ragu lagi dengan kuasa Tuhan. Tapi engkau lihat, kalau Tuhan sudah tolong aku dulu, Tuhan akan tolong hari ini. Dan pakai yang ada di dalam tanganmu apa? Itu yang Allah akan pakai untuk membuat engkau berhasil. Untuk menutup renungan pada pagi hari ini, ada satu ilustrasi seperti ini. Ada seorang ayah yang mengajarkan anaknya tentang hal-hal yang tentang perubahan. Ayah ini mengambil 3 panci dan diisi air masing-masing, dimasak. Panci yang pertama ada wortel. Panci yang kedua ada telur. Panci yang ketiga ada kopi. Wortel sebelum direbus dia adalah satu buah yang cukup kuat, nggak lembek pastinya, ya kan? Telur kalau jatuh pasti langsung mencair. Kopi kalau nggak dikasih air, dibiarinin aja, akan tetap jadi bubuk. Akhirnya sang ayah ini menaruh masing-masing panci itu 1 wortel, 1 telur, dan 1 lagi kopi. Dan selama 15 menit diangkatlah, diambil wortel, taruh di piring, telur taruh di piring, dan juga kopi pastinya di gelas, ya, bukan di piring. Dan dilihat, anaknya bertanya, ayah, apa sih maksudnya? Kamu lihat ada perubahan enggak? Dalam hal bentuk, mungkin wortel tidak berubah, ya, tetap wortel. Tapi wortel itu berubah menjadi lunak. Yang kedua, telur belum berubah kalau dia belum dipecahkan. Tapi coba engkau pecahkan, apa yang terjadi? Apakah cepat hancur atau tidak? Tidak. Yang ketiga adalah kopi. Kopi coba engkau cium aromanya. Harum sekali. Dalam hal ini adalah kita diajarkan bahwa ketika kita mendapatkan satu masalah di dalam hidup kita, di dalam hidup saudara dan saya, apakah kita mau menjadi wortel? Di dalam pengiringan Tuhan ada pergesekan, ada ya di dalamnya ada diolah lah ya sama Tuhan untuk menjadi baik. Apakah itu nantinya kita akan aku dikit-dikit nangis, agak mellow. Tuhan, kenapa Engkau berikan ini kepadaku? Agak mellow dikit ya. Aduh Tuhan, udah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi masalah ada aja. Menjadi mellow. Yang kedua, seperti telur. Tadinya dia lemah, lembut. Ketika ada masalah, ketika ada pergesekan, dia menjadi keras hati. Gua sebel sama si Anu, gua benci sama si Anu. Dia udah gua tolongin, tapi ternyata dianya nusuk gua dari belakang. Apaan kali ya? Dia menjadi tawar hati dan dia pergi. Dan yang ketiga adalah kopi. Kopi walaupun dia pahit, tapi dia tidak pernah disalahkan, betul ya? Ada satu kalimat seperti itu. Kopi tidak pernah disalahkan. Kenapa? Yang disalahkan adalah gula, katanya. Kalau Anda Bapak Ibu minum kopinya pahit, yang dipanggil siapa? Gulanya mana nih? Gulanya kurang. Kalau misalnya kopinya nggak dikasih gula, kebanyakan gula, gara-gara
gula nih gue jadi diabetes gitu ya, gula lagi yang disalahin. Aduh kacau deh ya. Tapi keharuman kopi tidak pernah disalahkan, betul. Siapa yang penggemar kopi? Penggemar kopi pasti dicium. Cium harumnya aja udah melek mata, betul ya. Enak, segar sekali minum kopi hitam ya. Yang sekarang adalah yang terkenal kopi Indonesia di mancanegara, Arabica katanya. Wah, luar biasa. Indonesia terkenal kopinya sekarang ya. Kita melihat di sini, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita jangan menjadi tadinya kuat di dalam Tuhan, tapi ada masalah yang besar, engkau menjadi lembek dan engkau tinggalkan Tuhan. Dan yang kedua adalah seperti halnya satu telur yang tadinya dia lemah lembut dan ternyata ada pergesekan, dia jadi keras hati dan dia tinggalkan Tuhan. Tapi jadilah seperti kopi. Kenapa? Karena kopi tidak disalahkan. Bukan, maksudnya kopi itu harum. Walaupun ada pergesekan, walaupun dia direbus, walaupun dia sudah melalui penyaringan dan lain sebagainya, tapi bisa tercium harum di sekitar. Amin. Itu kehidupan orang Kristen. Walaupun masih banyak tantangan, jadilah kita harum di tengah-tengah ini. Meskipun kita berada di tengah-tengah dunia ini, tapi menjadi harum. Karena apa? Karena Kristus ada di dalam hidup. Goliat itu ada, tapi bagaimanakah kita dapat menyikapinya? Apakah kita menjadi kuat? Apakah kita menjadi undur daripada Tuhan? Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Allah berikan kita, saudara dan saya, suatu tantangan yang besar dalam hidup hari-hari ini. Mungkin itu adalah Goliat yang cukup besar yang membuat kita menjadi kecut atau tawar hati. Tapi Daud memberikan contoh bahwa ketika engkau menghadapi Goliat, ketika engkau menghadapi masalah yang besar sekalipun, ingat tujuannya Allah yang ada di dalam, bukan lihat masalah. Yang kedua tadi adalah mengatakan jangan menjadi tawar hati, jangan menjadi bimbang, maju bersama dengan Allah. Lihat kembali pertolongan yang Allah berikan buat hidupmu yang dulu, pasti Allah juga akan menolong hidupmu hari ini. Dan yang selanjutnya adalah kita mau pakai apa yang Allah sudah berikan, karunia apa yang Allah sudah berikan buat hidupmu, maka engkau akan berhasil atas hidup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena akan ada kemenangan pada hari ini. Dari awal pujian yang dinaikkan, dari awal ibadah kita, ada kemenangan yang Allah akan berikan buat saudara dan saya. Dan firman Tuhan pun meneguhkan kembali buat kita pada pagi hari ini. Menjadilah seorang Daud yang adalah seorang yang militan, fokus kepada Tuhan, tidak kecil hati, tawar hati, tidak bimbang dan ragu. Lihat kembali pertolongan Tuhan dalam hidupmu, dan engkau pakai apa yang Tuhan sudah berikan pada hari ini, dan Tuhan akan berkati hidupmu. Haleluya. Kami percaya kemenangan akan terjadi Tuhan pada hari ini.
setiap orang menghadapi rasa-rasa dalam kehidupannya. Apakah rasa itu dalam bentuk tantangan ekonomi, tantangan pergaulan, tantangan hubungan suami istri, tantangan bisnis, tantangan pekerjaan, tantangan pelayanan. Tetapi hari ini firman Tuhan menguatkan iman kita. Kalahkan, taklukkan rasa samu dengan percaya kepada Tuhan. Pastikan tidak tawar hati dan pakai senjata Allah yang ada pada kita. Kita pasti akan menaklukkan rasa-rasa itu, sehingga tantangan diubah menjadi kemenangan bersama dengan Tuhan. Hari ini biarlah setiap kita datang kepada Tuhan kembali. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan iman kami. Kami ingin belajar, percaya, dan tetap tinggal di dalam Engkau. Pastikan diri kami tidak tawar hati, tidak ragu-ragu dengan kuasa Tuhan. Dan kami akan pakai senjata yang Allah berikan ada pada kami. Sebab kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Dan roh Tuhan yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bersyukur karena Tuhan membawa kami ke jalan kemenangannya. Berterima kasih setiap pergumulan dari umat-Mu yang hadir di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing hari ini. Engkau akan mengubahkan tantangan itu menjadi kemenangan. Dan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, dengan otoritas kuasa nama Yesus hari ini, kemenangan terjadi di tengah kehidupan umat-Mu. Kemenangan dinyatakan bagi pribadi, bagi setiap bayi, anak-anak kecil, kaum muda, orang dewasa, maupun yang lanjut usia. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang kami terus alami, sehingga kami terus belajar mengatakan Tuhan baik, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dan berkati hamba-Mu dengan pengurapan Roh Kudus, bawa dia dalam kasih yang lebih tinggi untuk lebih baik lagi menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan bersama. Haleluya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan sekarang kembali. Shalom. Semangat. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita sudah dengar berita firman Tuhan menguatkan iman kita sekali lagi. Naklukkan rasa samu, Saudari Yorjaya, ya. Biar kita jangan putus asa, kita nggak usah ragu dengan kuasa Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum pengumuman akan disampaikan oleh Bapak Rusdi, mari kita akan bersama-sama memberi untuk persembahan bagi pekerjaan Tuhan hari ini. Dan nanti dimohon Ibu Herlina dengan Ibu Wiwit bisa datang ke depan untuk mengedahkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, ya. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati kami dengan persembahan yang kami persiapkan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati supaya ini akan dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap umat-Mu diberkati dalam pekerjaan, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh mereka dalam pimpinan Tuhan dibuat menjadi berhasil oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persilakan pada Bapak Rusdi.
ibadah Tuhan Yesus memberkati, amin. Yang di gereja maupun yang di rumah, Tuhan memberkati kehadiran saudara. Jadi teman Tuhan, pada kegiatan sepekan kita pada saat ini saya berkunjungkan untuk Selasa, ya 29 Maret 2022, Kompas PON, dan juga Rabunya tanggal 30 Maret 2022 itu ada kantor PON, yaitu ketemu orang percaya, ya. Untuk Kamisnya sama juga Kompas PON juga. Untuk Jumat 1 April jam 8 malam MPD, malam puji doa, kita ada di gereja, ya. Kita boleh saudara ada waktu untuk datang berdoa, ya, hari Jumat jam 8 malam tempat ini. Untuk Minggu, ya, kegiatan Minggu tanggal 3 April kita udah masuki, itu udah penghujung bulan Maret ini, ya, kita akan masuk bulan April. Untuk tanggal 3 April jam 8 pagi ibadah umum tempat dewasa, ya, disertai juga perjumpaan kudus, ya. Untuk kegiatan ibadah untuk lantai 1 tunas remaja, ya, lantai 2 seperti sekarang ini secara umum kita dewasa, lantai 2, lantai 3-nya anak-anak sekolah minggu, ya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya yang akan melayani tanggal 3 April, ya, untuk korbannya Eko Wiranto, untuk pimpin kuliahnya Ibu Ria, ya, Kristanti, dan dibantu singernya Asia, Alsi, dan musiknya Spanus, Yuda, Woyor, Anto, Esa, ya. Terima tamunya Bapak Masdar, Ibu Heliana, dan tim dari Tunas Remaja yang akan membantunya. Kita juga tetap memakai masker, ya, kesehatan kita. Amin, saudara. Tetap memakai masker, ya. Untuk posisinya juga Bapak Wawan, Bapak Asep, dan juga LCD operatornya udah Arya, ya. Perjamuan kudus yang akan melayani membantu Bapak Kepala tempat ini adalah untuk Bapak Suryadi dan Pendeta Bobi Mardianus untuk Minggu 3 April. Itu kegiatan kita sepekan yang pelayanan kita untuk Minggu tanggal 3. Tuhan akan memberkati kita semua. Lanjut saya serahkan, ya, sekalian. Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini juga ada yang berulang tahun, Saudara Yudea. Ini yang berulang tahun. Haleluya. Kita doakan supaya Tuhan memberkati, amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi biasanya Bapak Gembala yang bikin flyer ucapan, ya. Dan sesungguhnya bisa anak-anak muda yang bikin ucapan, ya, atau siapa sajalah begitu, enggak harus Bapak Gembala gitu, ya. Jadi kalau hari Minggu sudah pasti agak nggak sempat waktunya, ya. Jadi seperti itu. Tapi yang jelas yang terpenting adalah doa kita, amin. Yang berulang tahun supaya Saudara Yudea diberkati oleh Tuhan, masa depan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan kita akan berdiri bersama-sama sekali lagi, baik ada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, dan kita akan berdoa. Haleluya. Kayak bersyukur buat kebaikan Tuhan hari ini, ya Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami, dan terlebih Tuhan mengasihi bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau ingin hatimu ditaruh bagi bangsa, dan tanganmu melawat bagi Tangerang, Tuhan, dengan jiwa-jiwa terhilang diselamatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati bangsa kami, Provinsi Banten dan Tangerang, kota kami, ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga gereja sidang jemaat Allah, dari pusat, daerah, hingga para gembala dan gereja Tuhan. Dan jemaat Tuhan akan memberkati, memakai gereja ini guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan buat gereja kami, Gereja Citaraya, Tuhan akan memberkati seluruh umat Tuhan. Dan hari ini Tuhan yang berulang tahun Saudara Yudea, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan berkat panjang umur, semangat, sehat, dan sejahtera dalam Tuhan, dalam hidup penuh dengan masa depan, penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Tuhan pakai
dalam masa mudanya untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan juga umatmu ke dalam tangan kuasa-Mu di tengah pekerjaan bisnis. Maka mereka yang sudah lanjut usia dan karena faktor alangan fisik sehingga tidak bisa bekerja, Tuhan juga memberkati. Apa yang dilakukan oleh tangan umatmu dalam bimbingan Tuhan dibuat menjadi berhasil oleh Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan Bapak Yohanes ke dalam tangan kuasa-Mu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati anakmu, pimpin hidup anakmu dengan damai sejahtera dari Allah. Kami menyerahkan Tuhan segala program rencana dari gereja-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar gereja-Mu terus menyenangkan hati-Mu, biar gereja-Mu tetap memberitakan watakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar akan meninggalkan rumah-Mu Tuhan dan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati semua hamba-Mu yang telah melayani Tuhan hari ini. Diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak Allah Yesus namanya, dan persekutuan penyertaan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita. Dan penuh sukacita, mari kita katakan bersama.